Di mana, Oma? Kejadian. Kejadian. Iya. Kejadian 1. Thank you, Ray. Jadi, kalau Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kan. Kalau boleh lihat ayat, Ray. Minta tolong. Oh ya, oke. Kejadian ayat 1 sampai 3. Iya, Oma. Dari gelap jadi terang. Iya, betul. Jadi gelap, jadi terang ya. Betul. Oke. Betul. Jadi dari gelap ada terang. Jadi tadinya enggak ada unsur terang enggak, Oma? Nggak ada. Enggak ada kan? Tiba-tiba menjadi ada. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa spontaneous generation itu memang betul-betul dari enggak ada menjadi ada kan? Enggak ada unsurnya, tapi tiba-tiba menjadi ada. Kira-kira spontaneous generation ini oke. Kita tahu semua ini kan Tuhan ciptakan selama 7 hari kan? Setelah 7 hari. Betul enggak? Semua 6 sudah hari. ada. 6 hari, Chen. 6 hari. 6 hari, sorry. 6 hari. Yo. Hari ke-7. Tuhan memberkati. Sorry. Thank you. Ya. 6 hari Tuhan ciptakan dan semua sudah ada kan? Ya, betul. Dan setelah semua sudah ada, kira-kira setelah itu masih ada spontaneous generation enggak? Tidak ada lagi. Tidak ada. Kenapa orang bilang enggak ada? Karena semua sudah ada. Nggak ada yang baru lagi yang harus dibuat. Enggak ada yang baru. Kalau misalkan ada yang terjadi setelah itu, masih bisa enggak? Enggak. Nggak bisa disebut spontaneous generation kan, Oma? Iya, betul. Iya, Ray. Kenapa? Coba Oma jelaskan sedikit. Ray juga bisa ya? Jelaskan Karena kenapa? kan semua sudah dibuat Tuhan, sudah diciptakan Tuhan semuanya. Adapun kalau ada yang manusia bikin itu dari yang sudah ada gitu. Kalau Ray bagaimana? Jadi yang waktu penciptaan 6 hari itu, yang tadi Chen bilang, itu bahan-bahannya dari nggak ada Tuhan kasih siap dah. Tuhan bilang dari hari pertama sampai hari ke-6, semua unsur atau dalam penciptaan itu sudah dibilang kan sungguh amat baik ya hari ke-6. Jadi itu sudah dari nggak ada jadi ada. Dan setelah itu yang kita sudah pelajari sudah ada lagi yang baru diciptakan. Semua sebenarnya tinggal dari bahan-bahan yang atau elemen-elemen yang ada di hari ke-6 itu. Begitu. Iya, betul. Jadi sama ya dengan Oma ya. Jadi betul seperti itu. Karena setelah sudah ada bahan-bahannya, dan ada lagi kan yang terjadi secara tiba-tiba. Ya kan? Apa yang lain mengerti sampai di situ? Ada Bisa, Olsen. ya. Untuk mengerti ya. Om Jeffrey bisa mengerti. Om Jeffrey. Karena kita berulang-ulang ini, jadi kita mau coba kasih pandangan dari kita punya pemikiran ya. Kalau dilihat di penjelasan ayat Kejadian, ini tentunya orang sepakat bahwa ini penciptaan orang pe dunia toh. Karena kan Tuhan nggak cuma ciptakan dunia dan surga kan nggak diceritakan di sini toh. Jadi ini kita mau bilang bahwa ini adalah spesifik atau khususnya cuma orang pe bumi. Begitu. Karena orang nggak tahu kan di luar sana ada bukan di luar sana. Di sana orang tahu ada surga, ada juga dunia lain. Jadi
cuma terbatas di orang punya. Dan kalau mau bilang dari ada nggak ada, sebenarnya kalau orang lebih lanjut lagi kan sebenarnya bukan ada apa-apa. Bukan, kalau yang nggak ada apa-apa itu kan yang teori Big Bang itu kan, yang tiba-tiba ada ledakan besar. Sedangkan orang tahu yang pertama Tuhan ada. Gitu. Jadi kita cuma mau kasih spesifik bahwa ini adalah penciptaan dunia ya, bukan alam semesta yang ada di bumi lain. Oke, betul deh. Ini juga. Nah, nanti karena ini cuma review, kita mau cuma bilang yang kita ingat ya. Ya. Kalau di Mazmur 119 ayat 105, coba boleh tolong buka. Kita tolong deh. Mazmur 119 ayat 105 ya. Iya. Dia bilang kan firman adalah lampu kan, dan itu lampu itu dia bilang di sini juga apa, terang kan, terang, sama enggak dengan light yang Tuhan ciptakan di atas? Sama kan. Nah, sekarang dia punya pertanyaan, apakah terang yang tadi gelap jadi terang itu? Jen, suara Jen. Oh, halo Oma. Nah ya, bagus itu. Iya. Oke. Jadi apakah sama itu terang yang ini dengan terang yang di atas? Yang Kejadian 1 ayat 5. Sama kan? Sama-sama terang kan? Dan terang ini dia bilang dari mana? Apa yang membuat terang di ayat? Firman. Firman kan? Jadi kalau firman itu bisa ada, dari firman bisa ada terang, kira-kira bahannya terang itu apa? Firman, terang juga. Firman. Jadi kalau mau tanya ke Itin, kira-kira Itin, kalau kita bilang dia punya bahan adalah firman, waktu bilang dia terang itu sudah ada. Apa, Kak? Yang terakhir Bapak putus, Kak. Kalau misalkan, kalau misalkan terang punya bahan itu adalah firman, kira-kira waktu dibilang jadilah terang itu, bahannya ada atau enggak? Ada, Kak. Itu firman. Dan... Ada. Artinya terang punya bahan firman kan? Iya. Artinya bisa dibilang spontaneous generation lah. Tidak. Bisa kan? Iya. Kalau jadi itu cuma berlaku waktu ada di bumi kan itu. Yang terang, jadi terang berlaku di bumi. Tapi sebenarnya ada bahannya juga kan? Firman. Punya suara. Oh, putus ya? Nah, sudah ini. Oh iya. Apa tadi, Jadi Kak? kita tahu. Iya, jadi kita tahu ternyata terang dari gelap jadi terang itu ternyata ada bahannya juga. Nggak bisa disebut spontaneous generation kan? Karena dia punya bahan firman. Bisa mengerti siapa? Bisa, Oh, bisa, Kak. Gimana? Kak Jen. Hilang ke suara. Oh, hilang ya? Sudah. Jadi bisa mengerti semua kan? Ya. Aku mengerti, Jen. Tadi enggak dengar jelas. Oh, Jadi ada. apa tadi? Yang di mana enggak dengar jelas semua? Jadi kalau terang itu disebut apa itu? Oh iya, ini oke kita jelaskan. Jadi kalau terang tadi yang tiba-tiba muncul dari gelap kan,
yang Mm-mm. nggak ada nggak ada unsur terang. Tapi ternyata kalau kita baca di Mazmur 119 ayat 105 itu, Tuhan bilang terang itu dari Firman. dia punya firman kan. Artinya nggak bisa disebut spontaneous generation kan. Itu terang. Karena ada bahannya kan, Mama. Iya, Nah, jadi kalau spontaneous itu kan dari nggak ada tiba-tiba ada. nggak ada bahan. Iya. Iya. Tapi ternyata setelah kita baca ada bahannya itu firman Tuhan. Mm-mm. Nah, ini Jadi belum bisa terang disebut. itu nggak bisa disebut itu ya, Iya, spontan. iya. Kalau berdasarkan Mazmur 119 ayat 105. Oh, Iya. Karena ternyata ada bahannya firman Tuhan. Jadi Oke. bisa mengerti sampai di situ. bisa Chen, thank you. Oke. Bagaimana yang lain? Bisa kakak. Bisa. Ya. Oke, thank you. Om Jeffrey. Iya. Ya. Om Jeffrey bisa jelaskan lagi, Om Jeffrey? Putus-putus, Chen, Dari- suara kamu. Putus ya. Putus-putus suara kamu. Jaba hilang. Sekarang bagaimana? Bagus, ya lama-lama menghilang gitu Chen. Oh, iya. Oh, Oke. Boleh tolong Oma jelaskan satu kali, terus minta tolong yang lain jelaskan lagi. Dari pertama. Oke. Jadi tadi orang sudah dapatkan bahwa contoh dari spontanitas itu dari penciptaan. Contohnya di mana yang sebelumnya gelap menjadi ada terang gitu. Nah, orang so establish bahwa spontanis itu sesuatu yang ada secara tiba-tiba kan, dari tidak ada yang menjadi ada. Nah, ketika kita lihat di Mazmur 109 ayat 105 bahwa di situ dibilang firman-Mu adalah terang kan. Nah, kalau kita lihat bahwa terang itu sudah ada bahannya yaitu firman, berarti kita tidak bisa sebut itu terang itu spontanitas ya Om Jeffrey ya. Karena sudah ada bahannya yaitu firman. Kalau berdasarkan Mazmur 109 ayat 105. Itu. Halo Om Jeffrey, sejauh ini mengerti? Mengerti. Tuhan. Oke, Chen, thank you. Thank you, Oma. Om Jeffrey boleh jelaskan satu kali lagi. Kalau boleh dari awal ya, dari Kejadian 1 ayat 3. Om Jeffrey bisa dengar? Apa kita punya suara enggak? Mendengung, Chen. Oh ya. Gimana Om Jeffrey? Iya, ya. Bagaimana pertanyaannya? Om Jeffrey bisa jelaskan lagi itu dari Kejadian 1 ayat 3. Waduh, kalau saya cerita, saya kurang paham. Oh ya. Bahasa Yang Om saya, Jeffrey mengerti saja. Yang Om Ya. Jeffrey mengerti. pada prinsipnya, firman Tuhan itu menjadi terang untuk menjadi apa yang dia firmankan, terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Itu aja.
Oke, jadi Om Jeffrey bilang firman Tuhan itu bisa dia ciptakan sesuai yang dikehendaki kan. Artinya Betul. bahan-bahannya itu ada lewat dari firman Tuhan. Betul kan? Betul. Dia nggak bisa dibilang spontaneous generation karena ada bahan. Oke. Jadi bagaimana sudah Oke, Kak Chen. bisa? Ya, oke. Boleh. Mantap Kak Chen dan semuanya ya. Terima kasih, Chen. Ya, thank you. Thank you. Kasih Jen. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya, Hilang. kata generation lokasinya. Oke, boleh jawab. Maksudnya yang mana, C? Generation yang spontaneous generation. Halo, Cece. Putus ya. Ya, kayaknya. Putus lagi. Sorry, saudara-saudara putus ternyata ya. Iya, suaranya Cece hilang tadi. Iya, maaf putus. C, Oke. Ya, Oma. kata generation ini maksudnya lokasi apa maksudnya? Lokasi kalau di dalam di mana dia punya tempat lah Oma, kata generation ini. Ini bebas ya, kita mau jawab apa aja boleh. Gitu. Jadi lokasinya di mana? Oh, kalau di bumi, deh. Boleh di bumi, thank you. Boleh lokasi atau kapan ya, kapan juga boleh. Jadi bebas ya jawabannya, kita mau dengar teman-teman. Kalau Om Konye bumi ya, kalau yang lain Kak Chen Tadi ada yang contoh tadi itu di waktu penciptaan di bumi. Ya. Penciptaan, terima kasih. Udah memasuki saya. Saat penciptaan CC. Ya, mantap. Terima kasih semuanya. Sudah jawab ya semuanya? Oke. Mari kita lihat. Apa itu arti kata generation tadi? Menghasilkan Awal. sesuatu dari awal. Ada berapa jenis Itu ada share. Oh iya, betul, Oma. Maaf ya. Thank you. Thank you, Oma. Sekarang mau tanya sama Om Tonyep. Om Tonyep, ada berapa jenis? Ada berapa jenis generation? Oke, ada berapa generasi? Sesuai yang kita pelajari ya, Om Tonyep.
Apakah omongannya putus-putus ya? Oh, Halo? iya. Yang sekarang Lagi bisa. deh. Silakan. Tadi ada bicara tapi kayak terputus sedikit. Tadi saya bilang 6, tapi saya mau perbaiki. Oh iya. Ada berapa? Satu. Oke. Kita mau tanya siapa yang setuju dengan Om Konyet? Langsung berbicara aja. Artinya yang lain nggak setuju kan? Yang nggak setuju aja. Yang setuju tolong bicara. Siapa yang setuju? Di Sonder ada yang setuju? Setuju biasa diem. Kalau yang nggak setuju yang ngomong ya. Nah, aku tanya ada Kalau yang kita setuju. Oke, setuju. Satu. Halo, Ini, iya, Mem. Ada berapa generation? kalau generasi, kalau penciptaan itu satu. Tapi kalau orang melihat di penciptaan manusia, orang ini generasi keempat kan? Oh, itu beda ya, Mem. Oh Yang iya. hasilkan sesuatu dari awal. Nah, iya. Tapi itu nanti boleh dimasukin konsepnya setelah kita ini ya. Setelah kita bahas ini boleh konsep itu dimasukkan. Mantap, Mem. Generasi keempat ya. Manusia ada berapa generasi, Dang? Satu sama seperti Om-nya? Satu, sama Om-nya. Kasih. Yang lain berarti cuma sama. Oke. Om Alin berapa? Generation itu menghasilkan sesuatu dari awal. Berarti kalau sesuai penciptaan ada 6. Oke, ada 6. Terima kasih, Oma. Bagaimana Om Jeffrey? Ada 6 atau 1 atau jawaban lain? Mama ada 2. Ada 2, Mama. Mama dengan emak. Ipin sama. Kak Chen apa Kak Chen? Belum jawab. Iya, kita ada 2, C. Ada 2. Iya. Oke. Bagaimana Om Jeffrey? Yang tinggal Om Jeffrey ya? Ada 2, ada 6. Oke. Kita ini ya. Mari kita lihat. Terima kasih semua udah jawab ya, Om Jeffrey dan teman-teman yang lain, saudara-saudaraku. Oke. Mari kita lihat ada berapa generation menghasilkan suatu dari awal. Apa yang pertama, Mama? Kalau Mama pertamanya apa? Secara tiba-tiba. Spontanis. Yang kedua? Tidak spontanis. Boleh mengerti semuanya, saudara-saudara? Kak Jen setuju dengan ini kan duanya? Iya, C. Iya, Cece. Betul. Bisa ingat ya? Oma Alin gimana, Oma? Tahu belum mengerti, iya. Oh, ini. Itu dia, ya. Ini penciptaan. Ya. Artinya spontaneous adalah nggak ada dari tidak ada menjadi ada, kan? Kalau yang tidak spontaneous dari yang ada menjadi ada, ya kan? Contohnya orang bikin Ada, menjadi ada. Nah, jadi orang bikin kursi kayu, bahannya sudah ada, yaitu kayu, contohnya kayu yang dipotong di depan rumah. Tapi apakah kayunya ini adalah hasil spontaneous generation selama 6 hari, Om Alin? Iya, betul. Pohonnya ya, pohon. Iya, betul. Kayu pohon ini. Nah, tadi kalau Kak Jen bahas itu tidak secara spontaneous generation, apakah itu dari sisinya Tuhan, Om Alin? Dan semuanya. Kalau bagi Tuhan ada bahannya yaitu firman, ya kan? Artinya bagi Tuhan sebenarnya nggak spontaneous. Tapi bagi kita yang nggak ada apa-apa, betul Oma? Itu akhirnya spontaneous semua. Gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Aduh, katanya spontaneous, tapi itu nggak spontaneous kalau dari sisinya siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang punya firman-Nya. Betul, Oma? Betul. Mungkin ada sih. Iya, memang. Jadi
Di sini kalau kita lihat itu dua generasi itu ada yang ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia. Itu kan, jadi kalau ciptaan Tuhan spontaneous generation, tapi yang tidak spontaneous generation itu manusia yang ciptakan. Tapi sih bukan mau ciptakan sesuatu yang baru toh. Iya, betul. Menciptakan sesuatu dari yang apa? Sudah apa? Ada. Oh, mantap. Bisa mengerti ya, Mem, Olsya? Iya, iya. Oke, mantap. Om Konyet gimana? Iya, Om Konyet silakan. Ya, saya mau tanya. Boleh. Apakah manusia bisa dibilang pencipta? Pencipta? Oh, oke. Jadi kalau jadi kalau misalnya kan cipta itu kan creator kan? Creator. Jadi ini biasanya sering digunakan di seni, biasanya sering digunakan di dunia seni ya, Om Konyet. Contohnya kalau kita ke mana? Ke tempat lukisan, mana di bawahnya pasti ada creator, ciptaan, gitu kan? Jadi kalau dalam konsep dunia, penciptaan itu adalah seorang yang menghasilkan, ya kan? Jadi nggak terlepas kata pencipta ini memang ciptaan ini memang manusia sendiri di dunia ini gunakan. Tetapi yang kita harus mengerti langsung Om Konyet bahwa yang manusia hasilkan, kalau misalnya manusia gunakan, kalau saya sendiri sih saya nggak mau gunakan ini saya ciptakan, saya nggak mau gunakan ya Om Konyet, gitu dia. Karena kita kan sudah tahu konsepnya bahwa yang menciptakan cuma Tuhan. Tapi kita nggak terlepas dunia luar gunakan gitu kan Om Konyet. Tapi kita harus tahu bahwa ketika dunia seni terutama ya, misalnya dia bikin vas bunga gitu kan, bikin vas atau apa, pasti ada creator, by siapa gitu kan, by Budi, by Ani atau by siapalah. Nah itu dia. Nah tapi yang kita tahu dia walaupun dia dibilang creator, tapi dia bukan pencipta yang spontaneous generation. Dia adalah selalu hasilkan sesuatu yang enggak spontan, yaitu dari bahan yang ada menjadi ada, bahan yang ada menjadi ada, betul Om itu dia ya. Gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Sama-sama Om ya. Ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak mau bilang, aduh saya ciptakan ini, enggak ya. Palingan yang saya yang buat gitu kan, karena kita tahu karya itu sama nggak? Karya. Nah makanya itu karya makanya dunia seni, dunia seni itu paling banyak pakai creator, created gitu kan, created kalau bahasa Inggris apalagi kan, dan atau enggak kalau di Word document kan kadang-kadang created tanggal berapa, nah itu dia. Created tuh artinya dibuat gitu kan, atau ininya. Tapi bahasa Indonesianya sih yang biasanya banyak artinya kan, gitu dia. Jadi ini masalah bahasa aja sebenarnya. Tapi yang penting konsep kita adalah satu yang bisa ciptakan dari ada menjadi enggak ada. Dari enggak ada menjadi ada cuman Tuhan Yesus. Dan yang bisa menciptakan yang dari enggak ada menjadi ada, itulah yang patut disembah, betul? Malaikat pertama kan? Betul. Jadi kalau ada yang bisa hasilkan sesuatu, ya, tapi dari yang ada dia bukan Tuhan. Nah ini kan masalah Tuhan kan. Semua orang bisa menghasilkan, semua orang bisa berkarya, ya kan? Tetapi yang bisa disembah cuman yang bisa menghasilkan dari yang tidak ada menjadi ada. Betul Om Konyet, setuju ya? Betul deh. Mantap ya. Oke. Good. Oke, mari kita boleh lanjut ya. Oke. Mama Soisa, bagaimana Mama Soisa? Bisa jelas sampai sejauh ini Mama Soisa? Iya, Cece. Oke, mantap. Oke. Kata-kata apa yang sama di ayat ini dalam bahasa Inggrisnya yang sama dengan yang kita udah bahas yang di atas? Apa yang sama? Created. Created. Oke, yang lain?
Generation. Generation. Apalagi? Setuju yang mana? Generation. Generation. Atau ada jawaban lain boleh ya. Kita bebas menjawab. Freedom of free speech ya Kak Chen. Iya. Kayak Obama bilang free speech tapi harus yang ini ada titik syarat dan ketentuan Ada berlaku, pembatasan. ya. Jadi boleh ya. Om Jeffrey apa dong Om Jeffrey? Kata-kata apa yang sama? Maksudnya yang sama. Apa itu? Kata-kata apa yang sama dari Kejadian 2:4 ini dalam bahasa Inggris sama kata-kata yang kita di atas ini? Kacamata dulu. Oke. Oh, yang sama kayak kata-kata di atas, kalau ada penjelasan kayak itu tadi. Kalau kata-katanya generation. Yang mana? Oke. Oh, Mem Olsi juga generation ya, Mem? Iya. Oke. Generasi. Kalau Om Konyep apa sama Mama Suisa? Sama atau beda? Generation ya. Generation, mantap. Generation. Oke. Pokoknya juga ya sama. Ya, sama aja deh generation. Oke. Sama karena ada kan Om Jeffrey ya? Mantap. Jadi apakah pas Kejadian 2:4 kata generation ini sebenarnya ada di Alkitab, nggak sembarangan ada kan? Nggak kita buat-buat, oh ini spontan gitu kan? Jadi waktu selesai Kejadian 2:4, selesai penciptaan, dibilang apa? These are generation. Pertanyaannya, ini spontan atau nggak spontan? Generation di sini spontan atau tidak? Spontan. Spontan. Bagaimana yang lain? Spontan. Apa? Kita mau tanya Mama Soisa, apa yang membuat Mama Soisa bisa tahu ini generation ini adalah spontaneous di Kejadian 2:4? Ada kata di. Di apa? Ada kata di. Generation. Generation. Nah, iya Mama Soisa tahu ini adalah yang Tuhan ciptakan. Ini Mama Soisa tahu ini generation ini adalah spontaneous dari kata-kata apa? Oh, Cece, yang tidak ada menjadi ada. Kata-kata di ayat ini apa Mama Soisa? Coba aja Mama Soisa baca di 2:4 ini. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikianlah. Ciptakan dan menjadikan. Apa? Siapa yang jadikan Mama Soisa? Tuhan. Jadi apakah kayak tadi kita establish Mama Soisa bahwa spontaneous generation itu cuma bisa dibuat sama siapa Mama Soisa? Sama Tuhan. Cece, berarti sama Tuhan berarti dari bahan yang sudah ada, yaitu firman Tuhan, kan? Kalau dari bahan yang sudah ada, apakah kita bisa bilang itu Mama Soisa? Karena itu dari seginya Tuhan, betul? Karena Tuhan yang punya bahannya, betul? Oh iya. Tapi kalau misalnya dari segi kita punya firman Tuhan enggak? Oh tidak. Jadi apakah kita bisa bilang, iya itu bisa tiba-tiba. Contohnya gini ya Mama Suisa ada bikin kue pisang, ya. Terus habis itu kalau aku nggak ada, memang Mama Suisa yang punya bahannya, di dunia ini nggak ada yang punya sama sekali. Apakah kita bisa bilang kue pisang yang Mama Suisa ini terjadi tiba-tiba? Karena kita nggak ada bahannya sama sekali Mama Suisa, betul?
Jadi Iya. ini cuma Mama Soisa aja yang ada gitu kan. Semuanya bahan-bahannya Mama Soisa yang ada. Kalau kita nggak ada, itu kita lihat, ih spontan sekali. Karena apa? Kita semua di dunia cuma Mama Soisa aja yang ada bahannya. Tapi buat Mama Soisa yang bikin itu nggak spontaneous generation, begitu ya. Iya, Cek. Karena Mama Soisa apa? Ada bahannya. Boleh Mama Soisa? Ada bahan. Iya, boleh. Jadi yang mendukung bagi kita ya, ini dalam pandangan kita, ini spontaneous adalah Tuhan yang jadikan apa? Yang tidak ada menjadi ada. Menjadikan langit bumi ya kan? Dari Iya. kata-kata mendukung ini, Lord God made the earth and heaven. Ini dia. Ya. Kalau kata-kata made dari mau dikasih tambahan apa Oma Alin? Made ini menjadi created. Apa kata-kata tambahannya yang mau dikasih? Mem Olsia mau tambahin apa? Om Alin mau ganti? Maksudnya kata-kata apa? Kata-kata pendukung apa yang mendukung kalau ini kayak spontaneous gitu? Oh, di ayat ini. Oh. Supaya mendukung, oh ini memang spontaneous. Kata-kata apa di samping yang dibuat, yang ditambahkan supaya ini benar-benar ini kita lihat spontaneous nih, gitu. Riwayat langit dan bumi. Lord God made. Nah, kata-kata made kita mau jelaskan apa di sini? Made itu sama dengan ciptakan. Kalau create juga ditambah di sini, kita mau tambahin penjelasan apa di sini? Penjelasan. Create heavens of when they were created. Ini created. Nah, apa penjelasan yang mau ditambahkan? Sambil tunggu Oma Alin reason, kita mau ke Mem Olsia. Mem Olsia mau tambahin apa, Mem? Diciptakan. Ini apa namanya? Riwayat kan, kalau riwayat langit dan bumi itu diciptakan itu cuma Tuhan ya. Kalau itu mau tambahin generation? This generation. This generation. Oh, this, oke, this. Kalau Mem apa tadi, Mem? Riwayat, Mem? Riwayat langit dan bumi diciptakan. Oke, boleh. Ditampung semua jawabannya, karena setiap jawaban yang keluar maupun Ya, ini berdasarkan ayat ini aja. Iya, ayat ini aja. Boleh macam-macam, Om. Ayat ini, semua boleh. Bebas. Jadi, pokoknya saudara-saudara jawab aja ya, enggak apa-apa. Walaupun salah, jangan sebut salah ya. Mama sebut Ya, persamaan dari made, created itu. Ya, jadi kita mau jelaskan made atau created ini apa dong gitu. Mau kasih tambahan penjelasan supaya dilihat, oh ini spontaneous generation, apa kata-kata yang mau kita tambahkan? Nah, itu. Oh, dari yang tidak ada jadi ada. Oke, itu Om Alin. Bagaimana yang lain? Om Konyep. Mem Olsia masih sama ya, Mem? Ini. Iya, sama dengan ya apa? Sama dengan Oma Alin. Oke, Mbak. Udah Oma banyak yang mendukung. Empower. Oke, mantap. Acen apa dah? Om Konyep, Om Jeffrey. Kita demikianlah. Demikianlah, oke. Kalau Kak Chen apa Kak? Iya, this. Sama kayak Itin ya? This are, iya. Oke. Kalau Om Jeffrey apa Om Jeffrey? Firman, oke, boleh. Ya? Mantap. Kalau Mama apa Mah tadi Mah? Oh, Expansion Generation. Kalau Kokore? Kokore apa kok? Enggak, jadi gini Kai, kalau kata-kata ini kan kita kan udah belajar sejauh ini kan Kai.
Nah, kalau kata-kata Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakannya ini kita mau tambahin apa supaya pengertian itu kita langsung bisa bilang, oh ini spontaneous generation. Nah, itu dia. Kata-kata apa penjelasannya yang mau kita tambahkan gitu. Kata-kata yang ada di situ atau kita Terserah mana-mana sayang, boleh sesuai kita punya pelajaran sampai sejauh ini. mulanya atau awalnya? Pada awalnya ya. Nah, jadi pertanyaannya, kata-kata yang di bawah ini yang mendukung spontaneous generation ini kan? Nah, kita mau tambahin lah. Pertanyaannya kita taruh sini biar nanti waktu dipelajari jelas. Apa penjelasan kata-kata penjelasan yang di samping kata made atau created ini yang menjelaskan kata-kata di bawah ini adalah menguatkan kata-kata di bawah ini adalah spontaneous generation. Itu pertanyaannya ya, boleh? Sudah mengerti semua kan pertanyaannya? Jadi kita pertanyaannya ini adalah mau jelaskan made sama created ini supaya pas kita baca kayak mendukung sekali bahwa ini adalah spontaneous generation begitu. Bisa ya? Semua udah mengerti pertanyaannya kan? Sebelum kita jawab ya. Idin, gimana Idin? Bisa Idin? Bisa, Michelle. Oke, mantap. Jadi, kalau Lord made and created, apakah kita sudah establish kalau semua penciptaan itu diciptakannya itu dari apa Om Alin? Tidak ada menjadi ada. Apakah itu yang paling kuat sekali yang kita taruh untuk waktu kita taruh itu? Apakah waktu ini kita langsung bilang apa? Spontaneous generation. Bisa Idin? Bisa, Michelle. Gimana Mah? Gimana yang lain? Setuju kan? Mem Olsya? Kan? Jadi kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi itu selalu dari yang tidak ada menjadi ada, betul? Oke. Bisa ya sampai sejauh ini ya? Bisa deh. Oke, mantap. Pelan-pelan aja kita ya. Mem, siapa lagi? Boleh. Iya, Mem, boleh ulang, Mem. Suaranya kecil tadi. Maksudnya boleh. Oh, boleh okay. Boleh mengerti. Mantap, Mem. Oke, that's good. Mantap. Oke. Kirain Mem ada tanya sesuatu, jadi nanti takut belum. Oke, kita mau ambil kutipan ini, tapi belum kebuka. Oh, udah aja. Translate dulu lah ya. Ini spontaneous generation ini memang fondasi sekali. Saudara-saudara diputar sana, diputar sini. Harus jelas loh ini. Karena nanti kalau udah masuk Besha, masuk yang germ teori, ini fondasinya saudara-saudara ya. Jadi kita pelan-pelan di sini nggak apa-apa ya. Supaya kita waktu masuk di situ, kita punya fondasi sudah kuat, oke? Oke. Ini Indonesianya nanti kalau review saudara-saudara bisa baca lagi, oke? Saya dibawa kembali kepada penciptaan. Kan? Dan itu saya diperlihatkan bahwa hanya ada berapa minggu penciptaan? Satu. Nah, ya. Dalam 1 minggu itu Tuhan melakukan work of creation dalam 6 hari dan hari ke-7-nya istirahat, betul? Yeah. Jadi creation ini terjadinya di mana? Terjadinya di mana? Ming apa Ming?
Minggu pertama. Nah, bagaimana yang lain? Setuju Om Konya? Ya, minggu pertama. Ya. Nah, mantap ya semuanya. Ya kan? Semua jelas ya? Mem Olsya, setuju itu Mem Olsya? Iya, minggu pertama. Mungkin setuju semua, Mama? Kokore? Sudah setuju. Oke. Pertanyaannya nggak dikasih misalnya gimana ya? Kalau gimana seolah-olah kayak tempat. Kapan gitu? Boleh. Boleh. Oke, lanjut. Ini minggu pertama penciptaan. Karena kan setelah itu ada minggu kedua, ketiga sesudah penciptaan. Boleh. Terima kasih Mem Olsya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Dalam minggu pertama penciptaan terdiri dari apa dan apa? Kokore. Hari literal. Sayang, yang sudah dibaca, say. Nggak ada 6 hari literal ini, say. Nanti literalnya itu yang di bawah, sayang. Aha, baru baca sampai sini. 1 minggu. 1 minggu. Apakah minggu pertama terdiri dari 1 minggu? 6 hari bekerja dan 1 hari istirahat. Nah, itu dia. Semua setuju atau ada jawaban beda? Setuju. Nah, Ya. mantap. 1 hari istirahat, gini kan? Di mana Mama Soisa yang ada spontaneous generation? Semuanya 1 minggu atau Mama Soisa mau ganti? Di 1 minggu, Cece. Oke, jadi Mama Soisa, kita pertanyaannya ya. Spontaneous generation terjadi di mana, betul? Mama Soisa jawabannya terjadi di 1 minggu, betul? Iya. Apakah Di 6 hari, Cie. Mama Ali 6 hari? 6 hari. Saya 6 hari deh. Oke, Om Banyak 6 hari. Bagaimana dengan Om Jeffrey? 6 hari. 6 hari. Mem Olsya, Opa Oma. Kak Acen. 6 hari pekerjaan. 6 hari. Mama? 6, C. Oke, 6. Kak Bu Itin? 6. Nah, Mama Soisa, apakah kalau 1 minggu artinya istirahat ini apakah Tuhan lakukan spontaneous generation? Tidak. Tidak ya, jadi ini nggak boleh dijawab ini ya Mama Soisa. Jadi 6 hari, betul. Jadi kita mau kasih notes supaya nanti kita pas belajar tahu ya. Tidak boleh digunakan karena hari ke-7 Tuhan apa? Istirahat. Boleh? Boleh, Cek. Jadi jawabannya adalah spontaneous generation terjadi di dalam 6 hari pekerjaan penciptaan. Boleh? Mem Olca? Boleh. Oke. Boleh. Mantap. Sekarang kita mau ini ya. Oma setuju ya, Oma? Ya. Mantap. Tidak ada yang dapat merubah. Sahabat. Imam atau raja tidak boleh. Jadi C, sejauh ini penciptaan itu di minggu pertama di 6 harinya gitu ya. Ya, betul. Oke. Satu lagi. Kalau dibilang sama seperti minggu lainnya, ya.
kalau dibilang sama seperti minggu lainnya, apa yang sama? Oke? Nah, sekarang kita mau minta tolong Kak Chen ya. Coba Kak Chen tanya. Kak Chen tanya satu-satu, boleh? Jadi kalau dibilang sama seperti minggu lainnya, apa yang sama sih? Oke? Kalau kita Ya, silakan. yang sama di setiap minggu itu istirahat, satu hari di satu hari. Oke, 1 hari. Oke. Kak Chen, silakan Kak Chen. Tanyain ya Kak Chen. Oma Alim udah jawab tadi. Oma hari pertama hari ke-7 yang istirahat ya, Oma Alim? Iya, hari ke-7 yang. Thank you, Oma. Oke. Jadi kita bahas sama-sama ya. Kita juga belum tahu dia punya jawaban yang benar. Jadi Oma, jawabannya apa? Boleh ulang? Kalau kan ditanya kalau dibilang sama seperti minggu lainnya. Ini kan tadi orang bicara minggu pertama. Artinya di minggu lainnya yang sama sudah tidak ada penciptaan, yang sama yaitu hari ke-7 itu istirahat. Oke. Jadi Oma hari ke-7 ya istirahat yang sama. Iya. Iya. Yang sama dengan. Oke. Yang lain ketemu Oma Kak Chen. Titin sama dengan Oma. Chen. Oke. Made Olshe sama. Oh. Made Olshe kan itu atau Mama Soisa? Soisa tadi. Oh, Mama Soisa. Oke, sama. Ya. Iya. Gimana, Made? Halo. Sama Jadi, atau beda? kalau di sini bilang kan, kalau dibilang sama seperti minggu lainnya, apa yang sama? Yang samanya yaitu kalau ada berapa? Jadi itu hari ke-7 itu sama. Jadi saat penciptaan, kemudian ada petang dan pagi kan. Tapi kalau itu kan penciptaan. Jadi yang sama di situ petang dan pagi atau satu hari sama penciptaan. Halo, Made. Ada tapi petang itu dan mungkin, pagi belum dibahas ya, Made? Iya, itu di luar konteks, Kang. Iya, harus sesuai dengan yang ada ya. Berarti cuma itu hari ke-7 sama, tidak ada berubah. Oke, sama dengan Om Alin ya. Iya, hari ke-7. Oke, kita mau tanya. Oke. Oma Kalau Pop kita ya. baca itu, hari Sabat itu memang diciptakan Tuhan, memang menjadi satu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat rubah, imam atau raja. Karena hari ke-7 ini memang diasingkan melalui kekuasaan Tuhan. Dia ciptakan untuk menjadi hubungan antara manusia dengan Tuhan sendiri. Oh, iya. Jadi sama ya kalau mau dibilang sama. Sama. Pertanyaannya sama ya. Iya. Jawabannya sama ya. Jadi kalau mau dibilang sama seperti minggu yang lain, yang sama itu apa? Hari ke-7 ya. Tidak ada yang dapat terubah. Imam atau sama. raja. Ya. Makasih Oma Pop sama Pak Rudi. Ya. Oke. Yang lain siapa lagi? Om Jeffrey, Om Konyep. Baru siap-siap sonder semua ya. Oke, Kak Chen. Oke. Kalau kita, Chen, sama seperti minggu lainnya, minggu pertama ini, waktu penciptaan ini, pola yang nantinya kita turun-temurun lakukan 6 hari kerja dan berhenti pada hari Sabat. Hampir sama dengan Tante Alin tadi. Oh, sama dengan Om Alin. Oke. Om Jeffrey sama? Saya bilang hari Sabat itu disediakan Tuhan untuk manusia, bukan untuk binatang. Jadi sama ya, kalau mau dibilang ya. Iya. Sama, oke. Sonder? Ada Emak sama Kokorei.
Mak jawab apa? Ray? Sahabat ya, Re. Chan. Yang sama itu sahabatnya. Ada hari istirahat ya, hari Sabat. Bukan Sama manusia. Kak Alin kan? Ya, iya, Chen. Oke. Ray? Itu paus yang robak. Ini manusia ya. Halo Ray? Sama-sama. Oke, sama. Oke. Oke, sudah C. Kalian sendiri apa? Oke, kalau kita C, kalau dibilang sama seperti minggu lainnya, apa yang sama? Kalau dibilang dia punya itu, kita hari Sabat dan sama-sama penciptaan waktu itu, C. Oh, jadi apakah minggu lainnya juga ada sama-sama penciptaan gitu, oh Kak Chen? Gimana Mas? Oh, sorry. Iya. Kita salah mengerti ternyata. Kita tanya. Oke. Minggu yang lain ya, lainnya. Nah, Iya, minggu cuma lainnya ada hari apa Sabat. yang sama Iya. sih? Sama minggu Cuma hari pertama, Sabat. apa kesamaannya? Cuma hari Sabat. Hari Iya. Sabat, Karena ya. minggu setelahnya nggak ada lagi kan. Iya. Oke. Mari kita bahas sama-sama. Terima kasih ya, reason-nya itu mantap-mantap semua ya. Kita senang sekali dengannya. Oke, mari kita sama-sama lihat. Kalau dibilang sama seperti ini kan konteks yang Mrs. White mau sampaikan kan? Betul? Kalau sama Iya, Ci. seperti minggu lainnya, Kak Chen, apakah minggu pertama sama dengan minggu lainnya, betul? Minggu setelah minggu pertama, betul? Iya. Iya kan? Iya. Pasti begini. Minggu selanjutnya. Iya. Aha. Enak digambar sini. Yang ini gambar aja lah ya. Coba kita gambar lah yang ini. Ganti-ganti. Gambar tulis, gambar tulis. Oke, mari kita lihat ya. Ya. Kalau ini minggu pertama, betul? Ini anggapnya minggu kedua ya. Dan ini dan seterusnya. Minggu dan seterusnya. Oke. Kalau minggu pertama ini terdiri dari 6 hari, dibilang 6 hari pekerjaan penciptaan, satu hari, 6 hari. satu hari istirahat, betul? Istirahat Sabat. Jadi kita banyak lihat minggu keduanya apa yang sama, samanya 1 harinya kan? Karena sama-sama istirahat ya. Gitu kan, saudara-saudara? Sahabat. Kalau mau dibilang ini sama 100% lah ya. Oke. Tapi apakah yang mau dibilang Mrs. White sama seperti minggu lainnya, artinya yang mau ditekankan minggu kedua itu juga terdiri dari 6 hari loh. Betul? Iya. Tapi bedanya apa? Di sini kerja juga nggak? Kerja. Tapi bukan apa lagi? Penciptaan. Atau bukan apa lagi? Spontannya. Iya. Nah. Boleh ini? Sorry ya, ini kurang sensitif dia punya pet. Ya, jadi ini 6 hari pekerjaan ini sini spontaneous kan Mama Soisa?
waktu di sini bukan di sini bukan ya? Bukan spontaneous generation, betul? Jadi apakah yang mau ditekankan salah satunya adalah pola 6-1 dibawa terus sampai akhir zaman. Setuju? Iya. Ya, setuju. Oke, sampai sini jelas ya? Mem Ose gimana, Mem? Boleh? Boleh, setuju. Oke. Hah? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita mau habisin kutipannya ini. Kayaknya memang belum bisa ke Besham dulu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ini mantap di sini. Kalau diputer-puter udah nggak salah-salah. Setelah nanti kita ini lihat. Gimana ya? Sorry. Oh, ini dia. Ini ya. Bisa lihat ya. Oke, mari kita lihat. Hah? Oh, iya kan? Nah, ini. Oke, mari kita lihat ya. Tuhan yang besar dalam pekerjaan penciptaan dan hari dia punya istirahat, menghitung, nah ini mendukung sekali, menghitung siklus minggu pertama sebagai apa? Sampel atau pola untuk minggu-minggu seterusnya sampai akhir zaman. Jadi apakah satu minggu ini pernah bisa berubah nggak siklusnya? Tidak. Minggu tidak akan pernah berubah. Walaupun tanggalnya diganti-ganti sama paus, yang diganti nama-nama ininya dia ganti-ganti, tapi apakah siklusnya selalu 61, betul? Mau kalendernya diganti dari Karaid jadi Gregorian, tapi siklusnya sama terus nggak, saudara-saudara? Iya. Bisa ya? Mau diganti hari tanggalnya jadi sampai tanggal 29 aja, tapi apakah siklusnya tetap 61? Bisa? Iya. Ya. Apakah banyak yang bilang kita nggak bisa lagi pelihara hari Sabat karena kalendernya udah diganti-ganti? Ini berarti lunar Sabat boleh namanya. Jadi apakah kutipan ini penting sekali untuk fondasi kita supaya nggak percaya lunar Sabat? Karena kita nggak ngikutin tanggalan kepausan, kita ngikutin polanya nggak, walaupun dia ganti harinya, mau dia ganti dia punya tanggal bulan-bulannya, nama bulannya, bulan kekafiran, nama dewa, apakah yang kita perhatikan harus siklusnya? Betul kan? Betul. Jadi ya, apakah kalau Oma bisa lihat bahwa dunia ini sebenarnya sudah dominionnya setan kan? Ngapain kita tinggal di sini lagi kalau ini dominion setan? Kalau kita sendiri kayaknya disalahkan. Kalau misalnya kita lagi berbakti dari kalender yang dibuat, yang ditentukan oleh kepausan, contohnya gitu. Apakah itu konsepnya sama? Kita sedang ada di dunianya milik jajahannya setan. Tapi apakah kita salah kalau kita ada di sini, Oma? Enggak kan? Sama seperti kalau kita pakai kalender, nggak ada salahnya. Tapi yang penting kita lihat apanya, Oma? Siklusnya. Dia mau pakai namanya apa aja dia ganti, namanya Nere, Senin diganti Nere, nama dewa mereka. Kalau kita perhatiin juga belajar nama-nama Tuhan, dewa-dewa yang mereka bilang ada juga nggak ada, betul Oma? Sebenarnya. Iya. Kalau disembah nggak ada. Itu ya, itu konsep ya. Jadi supaya kita mantap juga selain tahu spontanis, kita bisa belajar bagaimana bahwa kita ini percayanya siklus 6161 ini. Ya, mau tanggalnya diganti, mau nama harinya diganti, siklusnya tetap 61 yang seperti yang kayak Mem Olsya bilang dari petang ke petang kan Mem Olsya? Betul kan?
Nah, itu dia ya. Mantap. Ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Inilah generasi dari heaven and earth ketika mereka Hah? These are the generation. Ini ayat yang tadi kan, Kejadian 24 kan? Ya, 2. Tuhan memproduksi dalam pekerjaannya setiap hari penutupan, setiap hari literal atau satu hari itu terjadi dalam ribuan tahun. Setuju? Kalau kata-kata literal ini, apakah satu hari literal itu apakah memang 24 jam contohnya Om Alin? Iya. Jadi apakah contohnya bumi ini dijadikan ribuan tahun, Tuhan jadikan setiap hari dalam waktu literal kok, Oma? Jadi nggak sampai ribuan tahun kan? Bahkan memproduksinya langsung berfirman jadi. Apakah dan itu terjadinya dalam konteks 24 jam satu hari, betul? Bisa? Ya. Jadi ini salah satu lagi menembak teori ada evolusi, betul? Percaya kan? Big Bang teori, buminya ini terjadi harus ribuan tahun, gitu kan? Jutaan tahun, nah itu dia. Nggak benar semua ya. Dan setiap hari bagi Tuhan adalah apa? Generation. Kenapa generation? Karena setiap hari dia generate atau menghasilkan sesuatu yang baru dari dia punya kerjaan. Mantap nggak yang kita pelajari, yang kita establish semua ini, benar nggak Kak Chen? Pas baca kutipan ini. Iya, betul, Ceh. Mantap sekali. Mantap sekali. Ya. Ya. Ya, Oma, silakan. Maksudnya setiap hari bagi Tuhan itu adalah generation. Maksudnya bagaimana? Karena bagaimana? Tadi. Oh ya, tadi bilang karena setiap hari dia menghasilkan, dia kayak menjadikan atau menghasilkan. Nah ini. Jadi kata lain generate, apakah produce, Oma? Iya. Nah itu dia. Hal yang baru. Maksudnya di 6 hari itu gitu. Betul. Jadi setiap hari kan kita tahu kan hari ini Tuhan jadikan ini pohon. Iya. Jadi ini establish ya bahwa ada generation. Jadi kata spontaneous generation ini sesuatu yang memang ada di Alkitab gitu loh. Jadi kita nggak cari hal-hal yang nggak berhubungan dengan apa yang ada di Alkitab Roh buat kan Om Alin? Jadi. Iya. Nah, lalu ya silakan Mem Ocha. Jadi tadi tuh yang dimaksud tadi GID itu tuh Tuhan apa itu ciptakan itu itu yang cuma maksud dalam kurun 6 hari penciptaan. 6 hari betul, 6 hari saja betul. Jadi kita pikir setiap hari kan dibilang. Oh enggak. Jadi kalau everyday ini 6 hari aja ya. Iya. Oke, mantap. Dan lalu pada hari ke-7, dan kita juga hari ke-7 kan? Dalam minggu pertama itu Tuhan istirahat dalam pekerjaannya. Dan dia memberkati hari dia punya istirahat dan memisahkan itu untuk manusia punya manfaat. Dan siklus mingguan ini yang terdiri dari 7 hari, ini baru dijelaskan di bawah kan? 7 hari, 6 hari kerja, hari ke-7 istirahat. Ya. Yang akan terus dijaga dan terus dibawa melalui semua sejarah Alkitab. Ini berasal dari fakta bahwa itu dari awal pertama 7 hari. Bisa? Mantap banget. Jadi apakah yang kita establish di atas dijelaskan di bawah Om Alin? Iya. Apakah kerjanya spontaneousnya yang dibawa sampai akhir tutup pintu? Tidak. Yang dibawa apa? Konsep 6-7 itu. 6-7 dan 6-1. 6-7
manusia nggak bikin apa-apa atau ada kerja juga katanya? Ada kerja juga, tapi Apa bukan bedanya kerjanya, Oma? bukan menciptakan atau bukan spontanis. Generation. Apa pekerjaan manusia, Oma? Kerjakan keselamatan, Ci. Kalau salah satunya apakah bikin dari yang ada menjadi apa? Enggak. Dari yang apa? Dari yang bahan sudah ada. Jadi dari yang ada menjadi ada kan? ada. Oke. Sekarang kita bahas sedikit lah masalah keselamatan. Apakah coba ya kita mau buka ayat 1 ya. Penutup lah ya ini. Coba boleh Mem Olsya boleh baca ini Yeskiel 36 ayat 26. Oh, sorry. Ini belum apa namanya? Ini ya. Oh iya. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke. Wow, lagu ini. Betul, Mak Alin. Apakah Tuhan akan berikan new heart, betul? Ya. Apakah ini kalau ini adalah proses Spontanis. recreation, betul? Recreation kan, Oma? Iya. Recreation, apakah Tuhan ambil dia punya hati bahan-bahan yang lama atau tidak ada bahan yang lama? Kalau dibilang gini, aku akan, jadi waktu ini, saya mau kasih kamu a new heart, betul? Ya. Apakah sebelum dia kasih a new heart, dia bilang, saya menciptakan kasih kamu hati yang baru, saya ambil dari kamu punya hati lama. Apakah dibilang seperti itu? Enggak. Enggak kan? Sebelum Tuhan kasih hati yang baru, disingkirkan semua hati-hati bantu kita, betul? Iya. Ya, jadi sebelum recreation, ya Tuhan mau kasih kita hati yang baru, yang kalau kita establish, contohnya, Tuhan singkirkan dulu hati baru, betul? Hati batu, betul? Iya. Jadi apakah dalam dalam memberikan ya, kita mau bilang memberikan, kalau Tuhan berikan artinya Tuhan sudah bikin kan? Iya. Sudah ciptakan kan? Sudah ada lah. Sudah ada kita mau bilang. Apakah dalam memberikan sudah ada? Atau kalau sudah ada artinya Tuhan buat dulu lah ya. Tuhan sudah buat polanya dulu, betul? Apakah dalam memberikan hati baru, Tuhan butuhkan bahan lama? Enggak. Sudah ada. Oh, berarti iya. Apakah Tuhan butuhkan bahan lama? Tuhan sudah ada. Iya. Tuhan buat pola. Bahan yang lama. Iya. Oke. Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Tidak, C. Tidak. Oh. Tidak. Tidak. Dalam memberikan hati baru, di mana Tuhan ini kan sudah ada kan? Kalau mau berikan sesuatu, apakah Oma Alin misalnya? Oh, tidak. Aku ada. Tidak ya. Nah, oke. Kalau berikan hati baru, itu Oma Alin, kalau misalnya Oma Alin bilang ke aku, aku ada ini, contohnya aku ada tinutuan. Apakah artinya Oma mau berikan, itu sudah ada tinutuannya, Oma? Iya, sudah ada.
Jadi untuk sekarang pertanyaannya, untuk Tuhan berikan hati baru yang Tuhan sudah buat polanya dulu, dan kita tahu polanya di hati anaknya kan, di mind anaknya kan yang dia buat kan. Tuhan butuh bahan yang lama enggak? Enggak. Tuhan akan berikan. Jadi apakah ini kalau dari konteks ini dari yang tidak ada menjadi ada kan? Karena nggak butuh bahan kita sama sekali, betul? Jadi yang Tuhan kasih hati baru itu nggak ada dalam jangkauan kita, bisa? Iya. Hati baru itu benar-benar nggak, Tuhan dalam menciptakan hati barunya nggak butuh 1% pun bantuan kita, setuju? Iya. Malah kita bilang, saya mau singkirkan dulu kamu punya hati batu ini, karena ini hati batu malah merusak hati baru yang saya mau kasih ke kamu. Setuju? Setuju ya? Hati daging yang membatu lagi. Gimana itu kayaknya? Bagian daging tapi sudah batu. Aduh, susah sekali ya. Kan? Kalau orang siap dibaharui harus hilangkan semua hati membatu. Caranya bagaimana? Caranya adalah Tuhan bilang di ayat sebelumnya, Tuhan akan kasih sprinkle air bersih. Dan ini namanya apa? Cleanse, betul? Jadi prosesnya yang Tuhan bilang new heart itu bisa terjadi dengan apa? Cleansing, betul? Aku akan memberikan. Oke. Sekarang begini, saudara-saudara. Apakah cleansing-nya progresif? Gimana saudara-saudara? Apa cleansing-nya progresif? Setuju itu? Ya, saya setuju. Setuju, Ce. Betul? Karena apakah kata lain cleansing sanctification? Ya. Apakah sanctify ini proses umur hidup? Iya. Iya. Tetapi apakah dalam setiap proses Tuhan kasih new heart? Betul? Ya. Oh, gitu. Halo, Geng. Ya, Mem. Jadi kalau dalam proses ini Tuhan berikan hati yang baru, ketika orang mau terima, kalau orang tidak mau terima, apa Tuhan berikan hati yang baru? Itu hati batu itu, Ol. Pilihan kan? Betul. Ya. Oke, makasih. Makasih, Mem. Jadi dalam setiap proses Tuhan kasih new heart, kan? Iya. Dan apakah waktu mau tenggelam Petrus karena batunya banyak, betul? Iya. Apakah waktu minta tolong langsung spontaneous Tuhan tolong? Ya, bisa. Betul itu. Iya. Jadi apakah saudara-saudara dalam proses cleansing sebenarnya kuasa Tuhan bisa sama seperti firman-Nya sanggup bisa untuk langsung spontaneous generation created part dalam hal-hal yang mau di cleansing pada saat waktu kita digoda, betul? Iya. Betul. Iya ya, Ce. Bisa lihat kan Oma itu? Tapi Tuhan tidak bisa bikin begitu ya, supaya ada proses. Kalau bisa aja dia kayak menciptakan, bisa aja langsung kayak. Jadi apakah Tuhan nggak bisa langsung, Oma? Karena kalau langsung, apakah itu merebut hak pilih? Setan Iya. Betul. Kuasa memilih kita. Jadi apakah yang memperlambat, Oma, kita adalah kuasa memilih kita? Yang bikin harus ada proses kuasa memilih kita. Iya, karena kuasa pilihan kita ini pernah pilih yang salah. Dan Tuhan selalu kasih kesempatan tiap hari. Ayo pilih yang benar. Hari ini dibangunkan lagi. Ayo pilih yang benar. Dikasih setan uji kan? Kok saya mau uji kamu supaya kamu pilih yang salah. Tuhan bilang, ayo saya bisa spontaneous generation.
Coba pilih, Tuhan bilang gitu kan. Oma? Iya. Betul Jadi sekali. ketika orang memilih itu, ketika orang memilih yang benar, langsung dikasih new heart gitu. Nah, apakah konteksnya gitu, Oma? Oh iya. Apakah kalau misalnya gini, apakah hati batu salah satu, misalnya hati batu kalau dibilang kan ego kan, kalau bisa iri, ya kan, kesombongan, semua kan gengsi ini kan stone kan, melambangkan itu kan, cinta dunia ini stone kan semuanya. Apakah Oma waktu apakah yang membuat kita nggak bisa jadi enggak iri karena kita bawa batunya terus, Oma. Iya. Jadi kita bilang, Tuhan ubahkan dong, langsung ada batunya. Tuhan bilang, itu batu singkirin dulu, betul? Iya. Betul. Jadi ayo singkirin. Aku mau ambil itu batunya, anak saya itu yang mati di kayu salib batunya. Tapi kita berdoa kadang-kadang minta hati yang baru sambil bawa batunya, Oma. Makanya ini nggak pernah dikasih. Malah kalau saya bilang sembunyiin lagi batunya. Bagaimana? Betul sekali itu. Bisa lihat ya, Saudara, ini hari-hari loh, hari-hari kita. Ya, makanya kenapa enggak new terus kita punya kehidupan, enggak ada perubahan hidupnya, karena kita mau diciptakan Tuhan, tolong ciptakan saya pakai bahan batu ini ya. Satu lagi saya. Iya, gimana saya? Datang sama Tuhan tapi nunjukin batunya orang. Oh iya, itu dia, itu nggak bisa juga kan, saudara-saudara? Nggak bisa. Kok bilang? Iya, baby. Jadi datang ke Tuhan, kasih tunjuk, nih Mama Soisa punya batu begini Tuhan. Nggak bisa juga. Tuhan bilang, saya mau fokus, saya mau berikan kamu hati baru, kamu fokus, kasih kamu punya batu sendiri. Orang punya pilihan untuk kasih batunya kan, sendiri. Kamu nggak bisa rebut batunya orang terus kasih ke Tuhan, nggak bisa. Masing-masing punya kerjaan, kasih hati batunya ke Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sekarang saudara-saudara, kenapa enggak terjadi spontaneous generation dalam kehidupan kita untuk perubahan hidup kita? Karena kita enggak mau singkirkan batu. Bisa lihat itu. Karena syarat spontaneous generation harus dari yang enggak ada jadi ada. Betul, Oma Alin? Ya. Iya. Dan yang lain? Om Konyet bisa lihat ini, Om Konyet, Kak Chen? Ya. Bisa lihat ya? Iya, bisa. Jadi kita harus introspeksi diri sekarang. Kenapa ya saya nggak berubah? Kenapa? Tuhan kan jadi, apakah Yeskiel 36:26 ini Tuhan main-main ngomongnya, Kak Chen? Tidak. Tidak. Kalau Tuhan bilang saya akan kasih, apakah janji Tuhan lebih pasti daripada matahari terbit? Iya. Artinya kenapa nggak ada new heart terus? Kenapa masih yang lama? Karena kita simpan terus batunya. Waktu Tuhan adalah masalah, kita layani batunya terus. Pas sudah layani batu Tuhan, Tuhan, saya tadi begitu. Tuhan bilang, kalau ada masalah pas batunya itu, kamu yang pilih, saya nggak mau singkirkan. Dan di situ saya akan kasih kamu peace mind, ya, ketenangan, semua. Saya kasih kamu yang baru, yang selama ini kamu nggak pernah bikin kalau suatu masalah terjadi. Bisa lihat itu? Ya. Itu namanya new heart, saudara-saudara. Kita yang biasanya spontannya langsung marah, tiba-tiba bisa berpikir tenang. Karena kita bilang apa? Tuhan, saya nggak mau layani ini, saya serahkan ini. Ini daging masih ada, meronta mau dilayani. Saya kasih ke kayu salib. Saya tidak akan marah-marah lagi. Dan waktu itu terjadi, saudara-saudara, apakah Tuhan janji? Inilah new heart-nya. Sekarang waktu ada masalah, kamu nggak akan cepat meledak. Kamu akan tidak meledak. Kalau ada orang yang tiba-tiba benci kamu nggak benci balik. Tuhan tolong, saya nggak mau benci dia. Apakah itu, saudara-saudara? Apakah itu lagi tuh kita kasih, serahkan kita punya hati batu karena kita sadar hati kita berbatu, betul? Iya. Kalau kita nggak pernah sadar hati kita berbatu dan selalu bilang, oh mapop yang berbatu hatinya, apakah pernah a new heart dikasih sama Tuhan? Iya, tidak. Nggak pernah akan bisa. Tidak pernah ada new heart kalau masih ada hati batu. Apakah saya mau bilang kuasa Tuhan itu mau berlaku di penciptaan, mau di penciptaan sekarang Om Konyet itu bisa spontaneous.
Iya. Betul? Yang nggak membuat spontan, apakah batu-batu ini, Oma Alin? Itu hafal baik-baik. Bisa lihat ya. Masih bisa lihat ya. Iya, Gedi. Yang menghambat semua batu-batu aja semua. Batu-batu. Pas Tuhan kasih masalah sesuatu yang ungkapkan batu, kita malah sembunyikan di tanah dalam. Betul? Tuhan kasih masalah. Coba, Gedi, kamu perhatikan. Ini batu-batu kamu. Oh, puji Tuhan, Tuhan. Saya nggak mau. Layani lagi. Aduh, yang ini masalah ini saya gagal. Tuhan kasih masalah yang sama lagi. Saya sudah tahu. Tuhan, saya nggak mau bikin ini. Batu-batu saya serahkan sama Tuhan. Oke, Gedi, saya kasih hati yang baru. Sekarang. Dan itu apakah harus dipertahankan, Kak Chen? Apakah buktinya, Kak Chen, walaupun spontaneous generation Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, hak pilih kita bisa ubah semua new heart jadi a bad heart lagi. Iya. Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa hasil spontaneous generation, kan? Betul. Tetapi gara-gara hak pilih jangan berarti kita menang hari ini karena udah menang bisa spontan terus menang. Enggak. Hak pilih kita yang membuat yang spontan itu harus dipertahankan. Iya, betul. Kuasa Tuhan sanggup langsung, tetapi kita punya pikiran yang belok-belok ini yang bikin kuasa Tuhan kayaknya nggak ada kuasanya. Bisa lihat ya? Iya. Sehingga kita bilang sampaikan ayat, kok kayaknya ayat ini salah ya? Nggak terjadi di dalam hidup kita. Gimana, Kak Chen? Apakah umat Tuhan harus dibangkitkan ini? Bangunkan. Apakah kita masih ragu kalau kuasa Tuhan itu sanggup? Ini loh, saudara-saudara. Mari kita flashback ke penciptaan. Tuhan yang jadi nih, bam, semua jadi. Apakah karena semua yang Tuhan ciptakan nggak ada batunya? Makanya langsung, nggak ada unsur batunya kan, Kak Chen? Tuhan menciptakan. Iya, betul. Kenapa kita nggak bisa spontan? Hari ini kita nggak bisa spontan menang, harus tunggu kayak evolusi gitu. Dari tahun pertama sampai tahun sekarang begitu terus. Oh iya kan, ini kan berjuang. Apakah kalau kita bilang berjuang tapi nggak bisa menang-menang, apakah kita tandanya percaya evolusi? Secara nggak langsung. Oh ya, kita berjuang. Betul kan, Om Alin? Iya. Ayo kita sama-sama saudara-saudara maju. Majunya apa? Ya, majunya adalah kita nggak mau hari ini bodoh kayak hari-hari kemarin-kemarin. Karena kemarin-kemarin kita nggak percaya 100% kuasa Tuhan sanggup untuk spontan, next generation, membuat kita kita punya hati yang baru tanpa unsur batu yang lama. Tuhan bilang, saya kasih kamu hati yang baru, tetapi pertahankanlah. Karena ada satu orang, setan, yang berusaha untuk dengan hak pilih kamu, untuk rampok itu eternal dari kamu punya diri. Makanya Tuhan bilang, berjaga terus, berdoa terus. Menang hari ini belum tentu kamu punya jaminan kemenangan besok karena kamu punya hak pilih. Kalau dengan kuasa saya, sanggup 100% kamu bergantung sama saya. Kamu bisa menang terus. Tapi kalau kamu mulai pandang angin-angin doktrin, kalau kamu mulai percaya diri, kalau kamu mulai, kamu rasa kamu hebat, disitulah titik awal seseorang jatuh. Betul sekali. Saudara-saudara, hari Sabat ini Tuhan bilang bersama kita semua. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Tuhan bilang Yeskiel 20:12. Oma Alin, Om Konyet, Kak Chen, Om Jeffrey, Tante Orsia, keluarga Mama Teresa, Oma Opa. Halo, Dek. Mama, Kokore, Itin, Gaby, saya kasih kamu hari ini hari Sabat saya. Itu adalah tanda antara kita semua dengan Tuhan, buat supaya kita semua tahu Tuhanlah yang sanggup
melakukan spontaneous generation di hati kita. Bisa lihat itu saudara-saudara. Artinya spontaneous adalah begini. Kamu nggak perlu lama-lama. Kita nggak perlu bilang berjuang 1 minggu nggak menang-menang. Itu apakah artinya spontaneous generation, saudara-saudara, Kak Chen? Nggak perlu tunggu 1 bulan. Tahu Kak Chen? Kalau besok kita pilih untuk menang, kemenangan ada di tangan kita. Bisa Kak Chen? Bisa sekali. Kemenangan kita itu setipis pilihan kita. Entah? Kemenangan dan kekalahan itu cuma setipis kita punya pilihan. Kalau kita pilih hati batu terus, lama-lama kita percaya evolusi dan gak percaya kuasa Tuhan. Terongkonya? Yang membuat orang nggak percaya lagi kebenaran yang awal dia yakin adalah kebenaran itu nggak membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Bisa lihat saudara-saudara. Jadi yang paling penting sekarang adalah apa? Buktikan kalau kebenaran ini ada yang bisa ubah kita punya hidup. Dan harus minta tangga. Jangan puas dengan kita punya langkah 1, terus kita nggak langkah berikutnya. Jangan puas. Sanctification itu daily. Sama seperti kita bilang makan daily bread kan, Om? Apakah makan daily bread artinya kita di-sanctify setiap hari, Oma? Di-cleanse setiap hari. Iya. Semangat berjuang ya, Oma Alim, Om Konyet, Kak Chen, Om Jeffrey, Tante Olshe, Oma Opa, Mama, Kokore, Idin, dan Gigi sendiri. Kita berjuang sama-sama untuk kasih semua hati batu kita. Ya, di sudut-sudut mana kita kasih semua Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Kita saling ingatkan satu sama lain. Supaya nggak ada satupun kita yang terhalang ke surga, tenggelam di dunia ini karena ada timpan batu. Ya. Saudara, itulah renungan kita pada sahabat hari ini. Bisa jelas ya, saudara-saudara?